Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita belajar tentang penurunan sifat. Nah, di dalam penurunan sifat itu ada banyak istilah-istilah. Nah, di antaranya yang pertama ada fenotip. Ya, fenotip ini adalah sifat atau ciri makhluk hidup yang dapat diamati. Bisa dengan panca indera, ya, bisa dengan telinga, mungkin dengan mata, atau dengan perasa. Contoh misalnya warna, ya, itu sifat makhluk hidup yang bisa dilihat. Misalnya mawar berwarna merah. Kemudian sifat atau ciri rasa. Nah, rasa ini bisa dideteksi dengan panca indera perasa, lidah. Misalnya buah yang rasanya manis. Nah, manis ini kan rasa. Itu ciri atau sifat suatu makhluk hidup, ya, misalnya buah mangga gitu, ya, rasanya manis, ya. Kemudian bentuk, misalnya pohon yang batangnya tinggi, atau nanti ada buah yang bentuknya bulat atau besar. Nah, itu sifat-sifat makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup yang bisa diamati oleh panca indera kita. Itu namanya fenotip, ya. Kemudian yang kedua ada genotip. Ya, genotip ini adalah jenis gen yang mengendalikan fenotip atau lambang dari fenotip. Misalnya ini tadi, mawar berwarna merah. Ini yang bisa diamati, atau ciri atau sifat yang bisa dilihat, atau tadi disebut fenotip. Nah, warna mawar merah ini dilambangkan dengan huruf M besar, M besar. Nah, lambangnya ini itu disebut dengan genotip. Jadi genotip itu lambang dari fenotip, gitu ya. Jadi M besar lambangnya, keterangannya atau sifat yang bisa dilihat atau cirinya yang bisa dilihat warna merah, mawar merah atau warna merah, ya. Contoh lain misalnya mawar putih, ya, ada mawar yang berwarna putih. Nah, dilambangkannya dengan M kecil, M kecil. Nah, lambangnya ini disebut dengan genotip. Kemudian cirinya, sifatnya yang bisa dilihat, yaitu warnanya, itu disebut fenotip, ya. Jadi genotip dengan fenotip itu tidak bisa dipisahkan, ya. Sebagai keterangannya itu adalah fenotip, sebagai lambangnya adalah genotip. Nah, adapun lambangnya tidak harus ini, karena misalnya ini tulisannya katanya mawar merah, sehingga lambangnya itu M gitu, ya. Enggak harus. Misalnya di sini boleh A besar gitu, ya. Yang mawar putihnya A kecil gitu, ya. Cuman harus jenis hurufnya harus sama kalau melambangkan melambangkan yang sama. Itu untuk mawar misalnya. Kedua-duanya kan mawar, yang satunya berwarna merah, yang satunya berwarna putih. Kalau mawar merahnya misalkan dilambangkan dengan A besar, maka yang putihnya dengan A kecil. Hurufnya jenisnya harus sama, ya. Jangan di sini misalnya M besar, di sini P kecil gitu, ya. Jadi harus sama kalau jenisnya ini, kalau sama-sama mawar, kecuali dengan yang lain misalnya bukan mawar. Ya. Nah, yang berikutnya persilangan monohibrid yang sudah kalian pelajari juga. Ini ada penegasan. Persilangan itu perkawinan, ya, disilang kalau tanaman gitu, ya. Mono itu satu, hibrid itu perkawinan, ya, perkawinan. Jadi persilangan monohibrid itu persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini atau perkawinan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja. Jadi untuk mengawinkan suatu tanaman, kan dari ciri-ciri tanaman itu kan banyak. Misalnya kalau tadi mawar, ada warnanya, ada merah, ada putih, ada pink mungkin.
Dari batangnya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Nah, ini yang dilihatnya, yang dipilihnya atau yang menjadi prioritasnya hanya satu saja sifat yang diperhatikannya ya. Nah, sifat-sifat ini bisa berupa warna tadi, merah, putih dan sebagainya. Bentuk buah misalkan bulat, lonjong, rasa buah, ada yang manis, asam dan seterusnya. Ya. Misalnya kalau mangga kan ada yang buahnya besar, ada yang buahnya manis. Nah, kalau kita hanya melihat bentuknya aja besar misalnya, itu berarti hanya satu sifat beda. Kalau melihat dari bentuknya yang besar, rasanya yang manis, nah itu berarti ada dua sifat beda, gitu ya. Itu maksudnya sifat beda, ciri. Nah kemudian monohibrid itu ada dua nanti, ada yang dominan, ada yang intermediate. Nah yang monohibrid dominan itu adalah persilangan antara dua individu yang mana sifat gen salah satu induknya itu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Jadi sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya, nah salah satu induknya itu sangat kuat sehingga anaknya itu mirip salah satu induknya ya, karena salah satu induknya itu dominan terhadap induknya yang lain, itu maksudnya ya, sehingga yang muncul itu anaknya itu mirip salah satu induknya, misalnya dengan yang jantannya, semua anaknya itu mirip dengan yang jantannya gitu, lebih dominan, itu maksudnya salah satu dominan terhadap yang lainnya. Jadi yang gen yang kuat itu dinamakan ini gen dominan, sedangkan gen yang memiliki sifat yang lemah disebut gen resesif, tertutup ini. Contoh misalnya dia. Nah, contoh persilangan monohibrid dominan. Misalnya persilangan antara bunga mawar merah dilambangkan dengan M besar ya. Tadi ini sebagai genotipnya, ini mawar merahnya sebagai fenotip. Dengan bunga mawar putih M kecil, yang mana gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Jadi warna merah ini yang dilambangkan dengan M besar itu dominan terhadap warna putih yang dilambangkan dengan M kecil. Nah kalau dibagankan, dibuat bagannya seperti ini parental itu induknya sebagai orang tuanya. Nah ini mawar merah, ini lambangnya M besar atau genotipnya. Kemudian ini fenotipnya mawar merah, disilangkan atau dikawinkan dengan mawar putih, genotipnya M kecil, keterangannya atau fenotipnya mawar putih. Nah dari induk ini masing-masing induk menghasilkan sel kelamin atau gamet ya. Kan kalau makhluk hidup mau menghasilkan keturunan atau reproduksi, dia akan menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, misalkan ini jantan misalnya, dia menghasilkan sel kelamin. Nah, sel kelamin itu setengahnya dari induk. Kalau ini induknya ini ada 2 huruf, M besar, maka sel kelaminnya setengahnya berarti 1M besar ya. Setengahnya. Kemudian yang ini, yang induk yang kedua misalnya ini yang betinanya, induknya ada 2 huruf ini, maka untuk sel kelaminnya setengahnya, 1 huruf berarti M kecil. Nah kemudian ini sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu, nah menjadi pasangan lagi di sini. Di sini M besar, M kecil ya. Nah ini genotipnya atau lambangnya M besar, M kecil. Nah kalau dilihat kan tadi kalau M besar itu kan merah, M kecil putih. Tetapi karena M besar tadi ini bersifat dominan, dia menutupi terhadap M kecil, maka yang munculnya anaknya itu merah semua, mawar merah. Tidak ada putihnya. Karena kan ini induknya yang satunya putih. Nah itu karena yang M besar ini dominan terhadap M kecil, menguasai atau menutupi, sehingga yang putihnya nggak kelihatan, nggak muncul, yang muncul merah semua anaknya. Itu ya. Jadi ini anak ya, ini anak. F1 ini adalah
kepanjangan dari filial satu atau keturunan pertama atau anak. Nanti ada F2 itu keturunan kedua, berarti cucu gitu ya. Nah ini karena semua anaknya berwarna merah, maka merah dikatakan dominan terhadap putih, atau M besar dominan terhadap M kecil. Nah sebagai latihan coba kalian bikin bagan seperti contoh tadi, yang mana ini persilangannya antara mangga berbuah nih ya, berbuah besar dilambangkan atau genotipnya B besar disilakan dengan mangga berbuah kecil, genotipnya atau lambangnya B kecil, yang mana gen B besar dominan terhadap gen B kecil. Nah buatlah bagan persilangan seperti contoh tadi ya. Silahkan nanti kalian bikin di buku catatan, kemudian hasilnya difoto dikirim di Classroom ya. Demikian untuk buat teman kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.